Amerika, Caltech, gas, Exxon, nek saniki rada mending, Exxon di Cepu di Blora itu 45 kita, 55 Amerika. Kalau yang dulu Exxon yang di Natuna 95% Amerika, 5% kita. Itu dulu itu. Pantesan sampean melarat-melarat, salah sopo. Itulah Indonesia. NU juga organisasi yang besar, katanya 40 juta anggotanya. Didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Babi Samsuri lan kiai-kiai, Kiai Abdurrahman Pandeglang Menes, Kiai Abdul Hamid, bapaknya Pak Cecep Bogor, Ajengan Falak, Kiai Marzuki Jakarta, Kiai Abdul Halim Baribis Majalengka, bapaknya Pak Asep Saifuddin itu, Kiai Kamil Soleh, bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji yang saiki lagi tahfidz Quran di Cipinang, Kiai Romli Sulawesi Selatan, Haji Kala, bapaknya Yusuf Kala, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Abbas Buntet, Kiai Maksum Lasem, Kiai Usman Cepu, Kiai Faisal, Kiai Hasun Lombok Tengah, dan lansana-sanasipun. Itulah pendiri-pendiri NU. Luar biasa itu, aulia, ulama, solihin, luar biasa sebenarnya. Prinsipnya juga hebat, menjunjung tinggi warisan lama, tapi juga mengambil, mengadapsi hal-hal yang baru yang lebih baik. Taklid, tapi taklid yang kreatif, taklid yang produktif, taklid yang dinamis, taklid yang progresif. Caranya wal al-muhafadzah wal akhdhu itu luar biasa. Tapi warga NU-nya yang kropos, manusia NU-nya yang kerdil. Warga, menawa pengurusnya barang menawa. Pengurus NU-nya dan warganya yang tidak mampu mengemban amanat kebesaran NU itu. Oleh karena itu nasibnya seperti kita ini. Jadi apa? Bukan Islamnya yang kurang baik, bukan Indonesianya yang kurang mulia, bukan NU-nya yang kurang ideal, manusianya yang kurang baik. Nah, supaya kita jadi manusia yang bertanggung jawab kados pundi? Manusia menika, ini santrinya mana sih santrinya? Ini wali murid semua. Santrinya mana? Saya mau bicara dengan santri. Manusia itu santriwati bitok, santriwati. Manusia itu bahasa Arabnya dalam Al-Quran 3 macam. Wonten 3 manusia itu datang Al-Quran dipun sebat. Setunggal basyarun, basyar manane manusia. Manusia dilihat dari sisi fisik, materi, jasad, jasmani, yang punya dimensi, yang parsial, yang temporal, muakkad, itu bahasa Arabnya basyarun. Nalikane ibu-ibu nyawang Nabi Yusuf lewat, saking Nabi Yusuf very handsome, sangat ganteng, sak beneran motong buah-buahan, motong tangan, sambil mengatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyar. Ini bukan basyar, ini malaikat menawa iki basyar. Ibu itu hanya melihat Yusuf sebagai basyar yang sangat tampan, sampai tidak terasa motong tangan. Ini dalilnya orang tasawuf fana. Ini dalil nang Quran ono ora fana ono. Nah, iku ibu-ibu ndelok Nabi Yusuf, ndelok jamalnya Nabi Yusuf sampai lali fana. Itu dalilnya orang sufi, dalilnya fana itu. Maksudnya ada fana, ada. Nah itu ibu-ibu lihat Nabi Yusuf ganteng sampai lupa segalanya, lupa dirinya sendiri, lupa dengan sekelilingnya. Tangan dipotong-potong nggak terasa. Itu namanya fana, bahkan fanail fana menawa. Basyar. Ketika orang Mekah mendengar Al-Quran mengatakan in hadza illa qaulul basyar. Ketika umat Nabi Hud mendengarkan Nabi Hud, mereka heran, abasyarun yahdunana? Apakah kita akan mendapat hidayah dari seorang basyar? Rasulullah sendiri
Diperintah oleh Allah agar mengatakan qul innama ana bashar mithlukum. Jadi bashar itu artinya manusia dari sisi lahir. Alhamdulillah kita ini dijadikan bashar. Kita semua yang ada ini bashar. Dudu kadal, dudu cecek, dudu ular. Kita ini semua bashar. Alhamdulillah mendapatkan kehormatan kita menjadi bashar. Mari kita jadi bashar yang sempurna. Monggo kita dados bashar yang ideal. Bagaimana supaya menyempurnakan basyariah kita? Ada dua, ghorizatul ghadab dan ghorizatul syahwat. Oleh karena itu kalau kita mau menang, kalau kita mau percaya diri, kalau kita mau thiqah bin nafas, kalau kita mau menguasai dunia ini, ghadabnya harus besar, syahwatnya harus kuat. Gak bisa tanpa itu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bumi ini untuk kamu, Indonesia untuk kamu, kekayaan Indonesia untuk kamu, kanggo panjenengan, bukan untuk orang lain, bukan Amerika, untuk kamu, bukan Jepang, bukan untuk Lapindo, untuk kamu. Supaya apa? Supaya kamu hidup di dunia ini mustaqarrun, stabil, tenang, berkuasa. Dengan apa itu mengejar istiqrar? Bil ghadab. Gak bisa kalau dengan tidak ghadab, gak bisa. Napa Kanjeng Nabi mboten nate ghadab? Sering. Ketika beliau mengatakan wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Itu bahasanya orang ghadab itu. Bukan bahasanya orang melempem. Itu redaksinya orang lagi ghadab, bukan redaksinya orang lagi normal, enggak. Lagi ghadab itu, ghadab lillah. Oleh karena itu kalau NU mau kuat, pesantren mau kuat, ghadabnya harus besar. Ketika Allah menginformasikan pada malaikat, malaikat, aku tak ngangkat penguasa di atas bumi ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penguasa wakil saya di atas bumi. Siapa itu Allah? Kata malaikat. Ngarep-arep DE sing ngarep-ngarep. Ojo-ojo aku iki. Bukan kamu, Adam, manusia. Kaget itu malaikat, setengah protes. Kenapa yang kau angkat itu makhluk yang berpotensi yufsidu fiha wa yasfikud dima? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Kenapa yang kau beri kepercayaan menjadi penguasa di atas bumi yang berpotensi konflik, berpotensi saling membunuh? Kenapa bukan kami saja? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa bukan kami saja yang jadi khalifahmu yang rajin istighotsah? Mana aja nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu istighotsah kan? Oh, kata Allah enggak. Justru yang bisa jadi khalifah di atas bumi adalah yang siap untuk yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang hanya istighotsah enggak bakal menang. Tenan itu. Ya percaya monggo mboten wonten Quran kok. Yang hanya nusabbihu bihamdika saja, yang hanya wa nuqaddisu saja, gak layak